Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga Allah Taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Taala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Duduk sejenak di majelis ilmu ini, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia ini, dan semoga Allah Taala selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebutuhan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, lanjutkan bab kita masih tentang risalah tentang akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas dua pembahasan tentang akhlak. Itu yang pertama tentang keutamaan atau keistimewaan akhlak yang mulia. Kemudian setelah itu cara agar menjadikan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Kemarin sudah kita bahas akhlak itu terbagi menjadi berapa? Wah, bingung. Akhlak terbagi berapa? Saya tungguin sampai dapat. Lihat lagi kontekan. Nah, terbagi berapa? 1, 2, 3. Apa saja? Hah? Mana ini 3 doang? Bisa apa? Akhlak secara umum terbagi menjadi ada 2 tadi, ada khilaf masyaallah. 3 kedua 3. Apa saja? Ada akhlak kepada Allah, ada kepada Rasulullah dulu dong. Bisa Allah Rasulullah. Ada akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga baru kepada sesama makhluk. Nah, mana yang disebutkan ada kepada sesama makhluk ini terbagi menjadi 2. Baru ini 2 nih. Apa itu? Al-akhlak jibilli, betul, bawaan, watak yang memang sudah Allah berikan seperti itu. Yang kedua, muktasab, diusahakan, dicari, dibiasakan. Nah, jadi bukan berarti seseorang misal
Seorang yang temperamental kemudian dia tidak bisa merubah diri menjadi seorang penyabar. Bisa dengan cara apa? Muktasab, dia biasakan, dia cari, dia usahakan semaksimal mungkin untuk menjadikan dirinya seorang penyabar. Seorang yang mungkin naudzubillah bakhil, pelit, bukan berarti dia tidak bisa menjadikan dia seorang dermawan. Bisa dengan cara apa? Muktasab, diusahakan, dilatih, diusahakan terus menerus. Maka insyaallah taala dia akan menjadi seorang yang dermawan. Sekarang ketika seseorang mendapatkan akhlak mulia, baik itu akhlak yang jibilli atau akhlak yang muktasab, dia usahakan, dia cari, dia upayakan, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan berbagai macam keutamaan dan keistimewaan kepadanya. Apa saja keutamaan dan keistimewaan tersebut? Insyaallah taala yang kita bahas. Yang pertama, keutamaan akhlak mulia yang pertama. Kita mempelajari ini tidak lain tidak bukan untuk terus memotivasi diri kita untuk terus memperbaiki akhlak kita ya Allah. Untuk terus memperbaiki akhlak kita. Keutamaan akhlak mulia yang pertama. Allah memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambungnya apa nih Bapak Ibu? Nyambungnya sama keutamaan akhlak apa? Nah, lanjutannya tulis lagi. Ini sebagai isyarat. Ini sebagai isyarat kepada kita agar mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara berusaha menjadikan akhlak kita mulia. Jadi nyambungnya adalah satu-satunya makhluk di dalam Al-Quran Al-Karim yang Allah Tabaraka wa Ta'ala puji akhlaknya hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan isyarat kata para ulama bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mencontoh beliau, agar mengikuti secara maksimal bagaimana akhlak beliau, yang dengan itu pasti Allah juga akan memuji kita. Nah itu maksudnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu bersama dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Surat apa? Terkenalnya surat Nun atau surat Al-Qalam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Nun ayat keempat atau surat Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia, benar-benar memiliki budi pekerti yang sangat luhur, luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji akhlaknya dalam Al-Quran. Berarti siapapun yang mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah juga akan apa? Memujinya. Itu maksudnya. Jadi itu keutamaan yang luar biasa tuh. Gak ada satupun makhluk di jagat raya ini yang akhlaknya dipuji kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mencontoh beliau, siapapun yang berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh akhlak beliau, insyaallah taala dia juga akan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini keistimewaan dari akhlak yang mulia, insyaallah. Jadi perhatikan, yang namanya seseorang berusaha untuk menjadikan dirinya akhlak mulia bukan berarti seperti membalikan telapak tangan ya. Maksudnya bukan berarti mudah.
Apalagi kemudian mengubah dirinya yang biasanya sudah berakhlak itu bertahun-tahun, harus mengubahnya menjadi tidak seperti itu nggak mudah itu, kecuali taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah butuh usaha yang maksimal, untuk bisa merubah akhlak itu. Walaupun terkadang nggak lulus, walaupun terkadang apa? Allah sih, ya Allah, stop. Ingat ya Allah, stop. Nanti ke depan coba lagi, ke depan coba lagi. Itu namanya manusia belajar. Karena tidak ada manusia yang kemudian sempurna dari A sampai Z, kan gitu enggak? Ketika dia gagal coba lagi. Contoh tadi, ketika tiba-tiba dia berusaha untuk menjadikan diri seorang penyadar, kemudian temperamental tiba-tiba lost. Apa? Manusia kan? Maksudnya apa? Nanti ke depannya coba lagi. Bukan berarti apa? Oh sudahlah, nggak bisa saya jadi orang sabar, nggak bisa, salah. Itu dia harus mencoba terus, mengusahakan terus sehingga Allah Azza wa Jalla berikan akhlak mulia kepada diri. Yang kedua, keutamaan yang kedua dari akhlak yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Riwayat makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menjadi dalil yang sangat tegas, menunjukkan bahwa perbaikan akhlak itu salah satu tujuan utama Islam sebagai risalah kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kan? Sebagai salah satu tujuan utama Islam. Kita tahu bersama, sebelum Nabi SAW diutus, luar biasa, bumi ini dalam keadaan jahiliyah, bukan hanya orang Arab, semuanya. Arabnya jahiliyah, Persianya, Romawinya, di belahan bumi. Illa baqaya min ahli kitab, kata Nabi, kecuali hanya sedikit ahli kitab. Selainnya Allah murka kepada penduduk bumi pada saat itu. Saking parahnya mereka. Salah satunya karena kesyirikan merajalela, dan salah satunya karena moral dan akhlak mereka sangat hancur luar biasa. Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuan utama Islam tidak lain tidak bukan adalah memperbaiki akhlak manusia. Baik itu akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasulullah, ataupun akhlaknya kepada sesama makhluk. Maka ketika kita tidak memiliki akhlak yang mulia, berarti salah satu tujuan dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gagal kita nggak bisa laksanakan itu. Betul ya? Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq. Riwayat Makarim al-Akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Luar biasa, masya Allah. Makanya gak heran kita lihat ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyinggung tentang akhlak dan adab ini luar biasa banyaknya. Sampai bagian yang terkecil sekalipun diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adab dan akhlak yang baik di situ. Dan ini memang menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa tentang akhlak. Bahwa ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu tujuan utama Islam dan salah satu tujuan risalah kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar akhlak manusia itu menjadi baik. Coba ya, kalau setiap manusia tidak memiliki akhlak yang mulia, ya Allah, itu hidup gak akan enak tuh. Kita hidup sama pasangan kita, suami istri, dua-duanya gak memiliki akhlak yang mulia. Masuk ke rumah neraka itu, bukan surga itu, betul. Keluar ketemu orang gak memiliki akhlak mulia, gak enak itu seperti itu, betul ya? Gak ada cerita senyum, gak ada cerita baik hati, gak ada cerita dermawan, gak ada. Ya subhanallah. Bagaimana pentingnya akhlak yang mulia bagi setiap muslim dan muslimah, bahkan setiap manusia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, utama yang ketiga dari akhlak yang mulia,
akhlak mulia adalah salah satu faktor terbanyak yang memasukkan ke dalam surga. Akhlak mulia adalah salah satu faktor terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga. Ini sebab terbesar masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian orang itu bertanya lagi dalam hadis yang lain, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang paling terbanyak menjadikan manusia masuk ke dalam neraka? Dari surga ini neraka. Rasul menyebutkan al-ajwafan, dua lubang. Apa itu? Mulut dan kemaluan. Dua. Nah, itu dari bahasa kita. Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu faktor yang terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga setelah takwa kepada Allah, apa itu? Akhlak mulia. Yang menunjukkan bahwa kita hidup di atas muka bumi ini, bagaimana kita kenal, ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sama manusia. Hubungan kita dengan Allah dibangunnya pasti dengan takwa itu. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, takwa. Dan hubungan kita dengan sesama makhluk itu pasti dibangunnya dengan akhlak yang mulia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, yang pertama perintahnya. Yang kedua perintahnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan buruk. Yang kedua, perintah untuk berbuat baik. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, di awal hadis Rasulullah SAW menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Di akhir hadis Rasulullah SAW menyuruh diri kita untuk berakhlak mulia kepada manusia. Kenapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, karena takwa kepada Allah itu adalah sebab terbesar yang mendatangkan cinta Allah kepada manusia tersebut. Dan akhlak mulia itu adalah sebab terbesar yang menjadikan manusia cinta kepada dirinya. Betul nggak begitu? Kalau ada orang misal ilmunya nggak banyak, sedikit sebenarnya, tapi akhlaknya luar biasa baiknya kepada manusia, otomatis fitrah manusia akan mencintai orang ini, insya Allah. Betul ya? Nah, makanya untuk mendatangkan kecintaan Allah yang paling terbesar dengan takwa, dan untuk mendatangkan kecintaan manusia terbesar kepada diri kita dengan akhlak yang mulia. Duanya pentingnya. Maka subhanallah, Rasul menyebutkan dalam hadis ini dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah: takwa kepada Allah, akhlak yang mulia. Allah. Sudah takwa belum, Bapak Ibu? Sudah akhlak mulia belum? Proses, masya Allah. Bagus jawabannya itu, masya Allah. Proses. Bagus, masya Allah. Yang keempat, keutamaan yang keempat dari akhlak yang mulia. Akhlak mulia adalah barometer keimanan seseorang. Akhlak yang mulia adalah barometer keimanan seseorang. Menarik nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Rawahu Tirmidzi. Ya, Rasul menyebutkan di sini, seorang mukmin yang paling sempurna imannya, bukan yang paling panjang sholat malam, bukan yang paling panjang jenggotnya mungkin, bukan yang paling sering puasa sunnah,
bukan orang yang paling banyak sedekah, subhanallah. Rasul juga ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Barometer keimanan Rasul SAW kaitkan dengan apa? Akhlak. Dan nanti kita akan sebutkan antara iman dengan akhlak itu sangat berkaitan luar biasa. Iman itu apa? Akidah pasti. Iman. Ternyata barometer keimanan yang paling terlihat jelas itu dengan akhlak mulia. Kemudian Rasul menyebutkan lanjutan hadis ini, wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa disebut istri di sini? Pasangan hidup. Kalau di depan orang lain, manusia itu masih bisa bermujamalah, masih bisa basa-basi, masih bisa memperlihatkan sesuatu yang bukan akhlak dia secara hakikinya. Tapi kalau di hadapan pasangan hidup gimana? Keluar semua, betul deh. Gak bisa, gak mungkin mujamalah basa-basi bertahun-tahun sama pasangan hidup, gak mungkin. Suami istri itu pasti kelihatan. Oh ini kekurangannya di sini, oh ini aibnya di sini. Dan itu manusia, baik itu seorang suami atau baik seorang istri. Maka disitulah pentingnya lah suami istri saling melengkapi satu dengan yang lain, saling memaafkan, saling menggowo satu dengan yang lain. Karena suaminya bukan malaikat, istrinya bukan bidadari, gitu. Berbeda ketika di hadapan orang lain dapat melihatnya apa? Oh, masya Allah, bagus, soleh orang ini. Nggak tahu aslinya. Aslinya keluar kapan ya? Ketika di hadapan pasangan hidup, suami ke istri, istri ke suami. Subhanallah, dia Rasul sebutkan. Jadi menunjukkan apa? Salah satu tanda akhlak mulia kita ketika pasangan hidup kita merekomendasi minum tazkiyah kita bahwa akhlak kita mulia. Nah, pulang dari sini Bapak Ibu tanya coba ya. Suami tanya ke istrinya, istri tanya ke suaminya, bagaimana akhlak saya di matamu, di mata dirinya. Oh, luar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya mulia salah satunya diakui sama siapa? Istrinya, betul ya? Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lari dari Gua Hira ke rumah Khadijah, takut akan dirinya mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, aku takut tertimpa keburukan bagi diriku. Maka Khadijah mengatakan, kalla wallah, demi Allah sekali-kali tidak, wahai suamiku. La yukhzikallahu abada, Allah enggak akan pernah hinakan dirimu. Innaka la tasilur rahim, sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Wa takrimud dhaif, memuliakan kamu, membantu orang, dan disebutkan akhlak Nabi yang luar biasa. Disebutkan akhlak Nabi luar biasa. Yang ngomong siapa ini? Istrinya. Seorang sahabat ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi SAW di tengah dirimu, di dalam rumahnya? Aisyah mengatakan, apakah engkau tidak baca Al-Quran? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Itu rekomendasi langsung dari pasangan hidupnya, itu luar biasa. Nah, kalau kita mau tahu kita orang baik atau tidak, salah satunya lihat gimana Pak komentar pasangan hidup kita kepada kita. Di sini bukan mencari aib masing-masingnya, bukan, tapi untuk memperbaiki keadaan masing-masing. Nggak mungkin suami dan istri nggak ada kekurangan, mustahil kan gitu. Itu bukan malaikat. Tapi begitu terkadang suami atau istri tersebut ada suatu kesalahan, ada sesuatu keburukan, suatu aib, suatu kekurangan yang ternyata dia tidak menyadarinya kecuali orang lain yang kasih tahu kepadanya. Jadi bukan kemudian untuk membongkar masing-masing, tidak, tapi untuk memperbaiki ke depannya agar menjadi suami dan istri yang memang apa? Terbaik. Maka suami ini ketika tambah ngaji harus tambah baik kepada istrinya, bukan tambah bakhil, tambah pelit. Subhanallah, benar. Tambah ngaji tambah lemah lembut, bukan tambah kasar. Nah, saya temukan orang yang ngaji, masya Allah, tapi luar biasa kasar kepada istrinya. Gimana ini? Gimana hasil dari belajarnya itu, hasilnya mana? Salah satu hasilnya adalah akhlak mulia, dan harusnya manusia yang paling mendapatkan akhlak mulia ini siapa? Ini satunya, anak dan istrinya. Ibu-ibu nih,
Ketika tambah ngaji, tambah nurut kepada suaminya, tambah tidak 7 oktav suaranya di hadapan suami. Nah, 7 oktav dulu. Suami kencang, lebih kencang lagi, subhanallah. Ya, tambah nurut kepada suaminya. Karena dia tahu ini surga saya, ini suami saya. Surga neraka. Dia semakin memperbaiki satu dengan yang lain. Harusnya seperti itu, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, "Wala yajtami'u asy-syuhha wal iman fi qalbin 'abdin abada." Fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul sifat kikir, bakhil dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Allahu Akbar. Seorang yang beriman tidak akan bakhil, tidak akan kikir. Ya. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa barometer dari keimanan itu akhlak yang mulia. Semakin sempurna iman seseorang, maka semakin akan baik akhlak. Contoh lain, nah ini bisa ibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallah, semoga Allah azza wa jalla merahmati seseorang, samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a." Mudah ketika dia membeli dan mudah ketika dia menjual. Ini akhlak mulia. Saya mau tanya ibu, kalau nawar dagangan kira-kira gimana? Nah, berapa nih? 100.000? 10.000? Wah, berapa? Wah, berapa? 10.000 tidak tahu 10.000 ya? Allah Akbar. Wah, berapa? Roleknya ini doang apa sih? Mudah ketika membeli, mudah ketika ada menjual. Bahkan salah satu sifat ahli surga disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang yang sahlim. Sahlim itu orang yang mudah, gampang, nggak ribet. Itu subhanallah. Disebutkan Nabi SAW. Ini kalau nawar lah, ilaha illallah. Sampai bawah lagi. Ya Allah. Nah, tahu ibu yang sering ini. Yang kelima, utama akhlak yang mulia yang kelima, semakin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang semakin mulia akhlaknya, semakin akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Tabrani dengan banyak penguat hadis ini dengan syawahidnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Sudah, bukan. Apa itu? Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, ya, yang paling aku cintai kata Nabi. Kita berusaha menjadi orang seperti ini. Yang paling dicintai Nabi, bayangkan. Ahasinukum akhlaqa adalah orang yang paling baik akhlaknya. Seperti apa itu? Rasul menyebutkan lanjutannya. Al-muwatta'una aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang baik kepribadiannya, mudah bergaul dan diajak bergaul. Mudah dia orangnya. Subhanallah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik akhlaknya. Adalah orang-orang yang baik kepribadiannya. Pribadiannya baik luar biasa. Kemudian dirinya mudah bergaul dengan orang lain pun mudah bergaul dengannya. Super bahasa kita sekarang. Dan orang yang seperti ini tidak mungkin tidak kecuali dia punya sikap apa? Tawadhu. Sudah pasti nih. Kalau orang sombong nggak mungkin nih, tentu deh. Gimana dia mau bergaul dengan orang gampang? Gimana orang lain bergaul dengan dia akan mudah kecuali dia punya sifat tawadhu. Orang yang ujub, sombong, kibar nggak akan pernah bisa lakukan ini. Tawadhu. Dan tawadhu kita tahu bersama
bersama salah satu akhlak mulia yang sangat luar biasa, ya, punya keampuhan, rendah hati, tawadhu, melihat orang lain bisa jadi lebih baik daripada dirinya, dan seterusnya. Subhanallah. Berarti sebaliknya tuh, orang yang paling dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling buruk adalah akhlaknya. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna syarran nasi manzilatan 'inda Allah yaum al-qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshihi." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat nantinya adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut keburukan orang itu, karena takut kejelekannya. Baik itu orang yang zalim mungkin, betul ya? Setiap ketemu zalimin orang, atau akhlaknya buruk, kan enak, gitu ya? Setiap ketemu selalu ngomong nyakit mungkin, gitu ya? Setiap ketemu mungkin nyakitin hati orang. Sehingga orang malas ketemu dia, karena selalu mendapatkan keburukan dari orang tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah ketika seorang muslim lainnya, orang-orang muslim lainnya itu selamat dari keburukan tangannya dan lisannya. Itu muslim hakiki. Dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasulullah SAW, inna ma'atan tuqimul lail wa tasumul nahar." Ada seorang wanita selalu sholat malam, selalu puasa di siang hari. Ini dua-duanya sunnah, sholat malam, puasa sunnah. Berarti sudah jangan tanya, yang wajib sudah, masya Allah. Betul. Kemudian apa? Wa tasaddaqu bi fuduli amwaliha, dan dia selalu bersedekah banyak dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Ya, tiga. Sholat malam, puasa, sedekah. Ini keistimewaan luar biasa kalau orang bisa melakukan ini. Tapi apa kata Nabi? Waktu dijaraha atau waktu dijiranaha bilisaniha. Tapi wanita ini selalu mengganggu tetangganya dengan lisannya. Lisan. Kalau satu akhlak buruk tadi. Apalagi dengan tangan lebih parah lagi gitu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut dan dia akan masuk dalam api neraka. Oh boleh. Bayangkan. Ini hablum minallah, hablum minannas. Iya, semua itu urusannya dengan Allah. Salat malam, puasa, sedekah, betul ya? Tapi akhlaknya kepada manusia buruk, sering ganggu tetangganya dengan lisannya. Oh, tidak. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita, tusalil wajibat, dia hanya salat 5 waktu saja. Kemudian dia bersedekah dengan sedikit potongan roti yang dia punya. Gak seperti yang pertama, ini sedekahnya dikit nggak ada. Tapi apa? Tetangganya jelas merasa aman dari keburukannya. Apa kata Nabi SAW? Wahiyatul jannah, dia akan masuk dalam surga Allah. Akhlak, bayangkan. Luar biasa, masya Allah. Allah. Istimewa dari akhlak yang mulia itu semakin mendatangkan kecintaan Nabi SAW kepada diri kita. Yang keenam, semakin mulia akhlak seseorang, maka semakin tinggi pula derajatnya di surga. Maka semakin tinggi pula akhlak derajatnya di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam hadis yang hasan, yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, inna min ahabbikum ilayya wa
Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan diriku nanti di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Luar biasa. Paling aku cintai kata Nabi tadi sudah masuk. Selanjutnya apa? Paling dekat kedudukannya dengan diriku di hari kiamat. Kita tahu bersama Nabi SAW mendapatkan kedudukan yang paling tertinggi di surga. Betul ya? Al-wasilah yang sering kita minta, sering kita baca ketika doa setelah adzan. Betul ya? Maka ketika orang itu memiliki akhlak mulia, Nabi SAW menyebutkan yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya dengan diriku di hari kiamat adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Istimewa dari orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Yang ke-7, mendatangkan ketentraman hati. Ini faedah duniawi, mendatangkan ketentraman hati. Subhanallah. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, insyaallah taala Allah azza wa jalla akan masukkan ke dalam hatinya ketenangan, ketentraman, insyirahus sadr, lapangnya dada, ketenangan hatinya. Wah, itu nikmat luar biasa. Berbeda dengan orang yang memiliki akhlak yang buruk, itu hidupnya pasti gelisah. Hidupnya pasti gelisah. Luar biasa. Ketenangan yang orang zaman sekarang mungkin cari luar biasa. Orang yang healing kemana-mana, healing, kau healing. Jalan-jalan, betul ya. Nyari apa itu? Nyari ketenangan, ketentraman, kenikmatan, kedamaian, betul ya. Kita Islam mengajarkan semua hal luar biasa. Ketika orang ingin dapatkan ketenangan, ketentraman, kenikmatan jiwanya, iman, amal saleh pasti. Takwa kepada Allah, akhlak mulia, pasti dapat ketenangan. Nah, jaminan dari Allah dan Rasulnya subhanahu. Allah tersebut. Nabi SAW orang yang paling hidupnya pasti tenang dan tentram. Salah satu sebabnya karena apa? Karena memiliki akhlak mulia. Karena memiliki akhlak mulia jelas subhanahu. Selain tauhid beliau kuat, tawakal beliau luar biasa kepada Allah, akidah beliau merancang, itu semua menghasilkan akhlak mulia, tambah nikmat hidup. Coba tes saja tes. Kalau kita tidak menunjukkan akhlak mulia kepada manusia, tidak senyum, contohnya, ketemu orang cemberut, orang senyum sama kita, cemberut, gitu. Orang akan sumpah kepada kita dan kita pun nanti kita pasti akan sumpah. Coba lihat. Subhanallah. Cuma satu, senyum. Nabi SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau tersenyum dengan saudaramu itu termasuk apa? Sedekah. Allahu Akbar. Abdullah bin Salam ketika pertama kali melihat wajah Nabi SAW sampai kota Madinah, wallahi wajah ini bukan wajah pendusta, kata Abdullah bin Salam. Wajahnya. Orang-orang melihat wajah kita kira-kira gimana? Ya, kita duit lagi ya. Wajahnya bukan wajah pendusta. Allahu Akbar. Bagaimana pancaran iman itu sampai ke wajah seseorang? Itu dikatakan ulama. Salah satu Abdullah bin Abbas menyebutkan, innal hasanat bayadun fil wajh. Sesungguhnya kebaikan amal saleh itu akan menjadikan wajah seseorang itu apa? Bersinar, putih. Justru bukan warna kulitnya enggak, tapi pancaran sinar cahaya ada pada wajahnya. Dan itu pasti membahagiakan, menjadikan seorang tenang, tentram hidup. Nah, makanya ada satu kaidah luar biasa disebutkan ulama. Semakin kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, semakin Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kita bahagia. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain, termasuk apa itu? Akhlak mulia. Betul ya? Semakin kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka
maka selanjutnya Allah akan tanamkan kebahagiaan itu kepada kita. Makanya orang-orang yang sering bantu orang itu tanda kutip dia akan kecanduan terus-menerus bantu orang itu. Karena Allah masukkan ketenangan luar biasa ketika dia bantu orang. Masukkan kenikmatan luar biasa dalam hati istimewa. Ada salah satu ustaz rahimahullah taala sudah meninggal insyaallah. Dimanapun ada bencana alam apapun itu luar biasa, insyaallah al-ustaz ini ada. Hatta internasional sampai ke luar negeri. Allah Azza wa Jalla berikan kebahagiaan tersendiri itu kepada apa? Pada diri beliau. Rahimahullah taala meninggal tersebut. Ya, semakin kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan cara kamu. Ini kalau kebahagiaan dengan senyum kita ke orang, betul ya? Macam berhenti ke orang lain. Tak serem luar biasa, nggak mau senyum, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika senyum kepada orang beliau memegang tangannya, melihat wajahnya, memberikan senyum yang paling luar biasa. Siapa yang akan menyangka senyum yang keluar dari lubuk hati kita, ternyata itu yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita untuk mendapatkan surga Allah. Siapa yang akan nyangka? Jadi ketika ketemu orang, jangan cuma kalau kita colek muka dia cenderung lagi. Rasulullah SAW ketika salam rawat salam angkat tangannya beliau senyum wajah beliau memberikan senyum yang paling terbaik. Itu ketika dapat kalau seperti ini pasti beda hasilnya. Itu beda. Sehingga itu otomatis akan memberikan ketenangan bagi orang tersebut, bahkan kebahagiaan bagi hatinya. Istimewa luar biasa. Dan masih banyak lagi keutamaan dari akhlak yang mulia. Rasulullah SAW sering berdoa dengan meminta akhlak mulia. Apa doanya? Doa bercermin salah satunya. Allahumma ahsan khalqi ahsin khuluqi, salah satunya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal. Berlindung kepada Allah dari buruknya akhlak, buruknya hawa nafsu dan buruknya amal saleh dan buruknya amal yang buruk. Yang paling panjang, paling panjang malas yang paling panjang. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Hafal? Boleh baca surat, malas mencoba. Penyakit al-malas. Ada di doa wirid Syekh ada, di Hisnul Muslim ada Syekh Sa'id bin Al-Qahtani doa meminta akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah SAW sering berdoa meminta akhlak yang mulia dan berlindung dari akhlak yang buruk. Itu menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia itu sendiri. Itu yang terakhir. Yang berapa? 8 menit. Rasulullah SAW sering berdoa meminta akhlak yang mulia dan berlindung dari akhlak yang buruk. Nah sekarang, Ustaz, kalau saya ingin menjadikan diri saya mendapatkan akhlak yang mulia, bagaimana caranya? Apa kiat-kiatnya? Nah, yang penting ini. Ulama menyebutkan cara mendapatkan akhlak mulia. Yang pertama, cara mendapatkan akhlak mulia. Yang pertama, memiliki akidah yang benar. Allah nyambung ya. Akidah nyambungnya ke akhlak. Memiliki akidah yang benar, akidah yang selamat. Para ulama mengatakan biasanya penyimpangan perilaku, moral, akhlak itu biasanya muncul akibat utamanya karena penyimpangan akidah. Persia, Romawi, ketika akidah mereka menyimpang, maka mereka berbuat yang macam-macam. Contoh Persia dulu, ada namanya nikahul maharim, nikah dengan mahram mereka. Itu Persia lakukan itu.
Tercatat dalam buku-buku sejarah. Baca aja. Contoh Raja Yazdajir II kalau nggak salah menikahi putrinya, setelah itu dia bunuh putrinya itu. Persia. Nyembahnya apa? Majusi, betul ya? Nyembahnya api. Kamu berbeda dari. Penyimpangan akidah biasanya penyimpangan juga pada apa? Moral dan akhlak. Itu bisa otomatis. Maka Nabi SAW yang paling pertama memperbaiki di orang-orang Arab Quraisy tidak bukan memperbaiki apa dulu? Akidahnya, tauhidnya, benar. Sehingga insyaallah Ta'ala akhlaknya pun akan ikut insyaallah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi diri kita nih, kawan. Ketika kita tambah ngaji, banyak majelis ilmu yang kita datangi, tambah ilmu yang kita ketahui, apakah banyaknya ilmu tersebut, banyaknya kajian yang kita datangi menjadikan akhlak kita tambah baik atau tidak? Itu pertanyaan besar yang wajib kita temukan jawabannya di atas muka bumi. Kalau banyaknya ngaji kita, banyaknya ilmu yang sudah kita ketahui malah tambah menjadikan akhlak kita buruk, jangan-jangan ilmu yang tidak bermanfaat yang malah Allah kasih ke kita. Ilmu tersebut membahayakan dunia dan akhirat kita. Nah, harusnya ilmu yang bermanfaat, salah satu ini nih, belajar akidah yang benar, manhaj yang benar, sunnah Nabi SAW. Salah satu hasilnya berarti apa? Memiliki akhlak yang mulia. Tambah bagus akhlaknya, tambah rasa takutnya kepada Allah, tambah bagus amal salehnya. Harusnya itu. Ya, saya berkali-kali masalah ini ingat. Jadi jangan menjadi orang yang mendapatkan istidraj dalam ilmu. Loh, istidraj bukan pada dunia, Ustaz. Betul. Salah satunya pada dunia, tapi bukan hanya pada dunia, bukan cuma pada harta. Kan kita tahu istidraj apa? Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah, ternyata dia terus melakukan apa? Maksiat, dosa. Betul ya? Betul, itu istidraj. Seorang Allah kasih harta banyak, ternyata dengan hartanya berbuat syirik, dosa, maksiat, durhaka dengan harta. Itu istidraj, betul. Tapi istidraj juga bisa pada ilmu, kata para ulama. Seperti apa itu? Ketika seseorang Allah mudahkan ke majelis ilmu, Allah mudahkan memahami ilmu yang benar, tapi ilmu itu tidak membuahkan amal saleh. Ilmu itu tidak membuahkan akhlak yang mulia. Ilmu itu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah. Ilmu itu tidak membuahkan tambah cinta kepada negeri akhirat, malah tambah cinta kepada dunia, luar biasa. Hati-hati, itu istidraj. Jadi seorang penuntut ilmu pun bisa kan? Istidraj. Bisa jadi ilmu banyak luar biasa didapati. Majelis ilmu dia datangi, masya Allah, kok akhlaknya tambah buruk. Kok amalannya bukan amal saleh, malah amal buruk yang dia lakukan. Ada ini selalu. Yang dia jangan anggap kemudian orang yang ngaji semuanya malaikat, masya Allah, jangan. Belum tentu orang yang dulu di kajian ilmu Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Karena ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan kebaikan dunia akhirat bagi orang tersebut. Amal saleh, akhlak mulia, rasa takut kepada Allah, tambah cinta kepada surga, kepada akhirat dan seterusnya. Banyak hasil langsung dari akhlak yang mulia. Berarti ketika kita menuntut ilmu, Allah mudahkan kita ke majelis ilmu, Allah mudahkan kita memahami banyak ilmu, tapi tidak membuahkan amal. Hati-hati, bisa jadi itu apa? Istidraj. Oh, kita hindari. Salah satunya ini, ketika orang akidahnya benar, masya Allah, manhajnya lurus luar biasa, kok tambah kencang sama manusia? Salah ini subhanallah. Harusnya tambah lemah lembut kepada manusia. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ahlus sunnah hum a'lamuhum bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Seorang ahlu sunnah dua cirinya kata beliau. Yang paling mengetahui tentang kebenaran karena selalu berdalil, bukan ikut-ikutan. Karena selalu berdalil. Sebelum beramal dia tahu dalilnya, kan gitu. Maka orang yang paling tahu tentang al-haq kebenaran. Kemudian apa? Wa arhamuhum bil khalqi, dan orang yang paling kasih sayang kepada makhluk. Paling kasih sayang kepada makhluk. Berarti harusnya ketika seseorang tambah ilmunya, tambah berkasih sayang kepada makhluk, bukan tambah galak, bukan tambah kenceng-kencengan. Nah ini subhanallah, tambah lemah lembut, subhanallah. Istimewa ya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini diceritakan oleh murid beliau Syekh Abdul Karim Al-Aqil ketika beliau datang ke sini untuk dakwah ke Masar.
Diceritakan Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas malam hari ketika beliau sholat malam tahajud mendengar suara berisik di luar. Ini rumah mufti Saudi Arabia, sudah pasti dijaga ketat sama polisi. Ketika di luar berisik-berisik, selesai sholat malam, beliau tanya kepada beliau putar dulu matanya. Beliau tanya kepada pelayannya, ada apa yang tadi berisik-berisik di luar? Oh, tadi ada maling, Syekh. Ada maling di luar. Kira-kira kalau kita dapat maling diapain? Hah? Ada maling, subhanallah. Di mana malingnya? Sudah dibawa ke kantor polisi, Syekh. Sudah ditangkap polisi. Karena saya katakan ini, rumah mufti itu pasti jaga ketat luar biasa. Ini malingnya di rumah mufti Saudi, bayangkan. Tapi gara-gara itu Allah kasih hidayah yang luar biasa kepada maling ini, masya Allah. Kata Syekh, panggil maling itu, bawa ke sini. Sudah di kantor polisi nih subhanallah. Panggil, bawa sini. Bawa ke situ ketika berdekat subuh sampai ke situ dinasihati maling tersebut. Nasihati, ya nggak boleh untuk seperti ini. Ternyata berkebangsaan Pakistan kata Syekh Abdul Karim Al-Akhir. Berkebangsaan Pakistan, tinggal di Saudi seterusnya. Sudah, kata Syekh, antum ikut anak untuk majelis subuh. Karena setelah subuh Syekh biasanya ada majelis rutin beliau di masjid ini. Ini maling diajak ngaji begitu satu mobil. Itu dari semua Syekh Abdul Karim luar biasa. Duduk maling tersebut kajian duduk habis sholat subuh di satu masjid tersebut, Syekh ngajar, duduk maling itu di situ. Sampai selesai, balik ke rumah beliau, makan sarapan, sudah lepas itu. Hah? Lepasin Syekh, sudah lepas. Insyaallah dia kelihatan sudah tobat benar-benar. Balik kemudian maling tersebut. Nggak lama, baru berapa jam datang lagi maling itu ke rumah Syekh. Syekh, saya ingin jadi murid antum. Saya ingin belajar, saya terkesima dengan akal itu. Saya ingin maling di rumah antum ngasih makan sarapan saya, ngajak sholat, ngajak kajian, bayangkan luar biasa. Luar biasa ya, ulama ya, Allahu Akbar. Istimewa, masya Allah. Akhirnya orang ini duduk di majelis Syekh. Para kebangsaan Pakistan ini, bahkan salah satu murid Syekh yang luar biasa terdekat, puluhan tahun belajar sama Syekh. Bertahun-tahun luar biasa. Itulah ilmu yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Jadi ini yang saya katakan Tuhan. Ketika kita memiliki akidah yang benar, manhaj yang kuat, harusnya diimbangi dengan akhlak yang apa? Mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tauhidnya sudah jangan tanya kuatnya. Akidahnya sangat kokoh luar biasa, manhajnya sudah luar biasa, dan itu berbanding dengan akhlak yang mulia. Lihat, ini penting nih, subhanallah nih. Jadi jangan punya akidah sama orang ternyata apa? Akhlaknya buruk. Anda melihat tuh orang kayak gitu tuh, akhlaknya buruk. Sama ini. Dan harusnya akidah yang benar, akidah yang selamat itu insyaallah taala akan menghasilkan akhlak yang mulia kepada orang. Yang kedua, cara mendapatkan akhlak mulia yang kedua, senantiasa tadi berdoa memohon akhlak mulia. Tadi doanya senantiasa berdoa memohon akhlak mulia. Doa kepada Allah Azza wa Jalla, dia tengadahkan tangannya ke atas langit, doa kepada Allah agar Allah menjadikan dirinya akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif 'anni sayyi'aha la yasrifu 'anni sayyi'aha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl. A'udzu bika min fitnatil qabr min fitnatil mahya wal mamat. Ini seterusnya. Yang ketiga, sering-sering doa minta kepada Allah. Yang ketiga, mujahadah dalam kurung bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri. Mujahadah bersungguh-sungguh dalam memperbaiki apa?
diri kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Lihat bahasa Arabnya di situ. Walladzina jahadu. Jimnya ada tambahan alif sehingga panjang 2 harakat, betul ya? Di dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan huruf di dalam bahasa Arab berarti penekanan dalam makna. Allah katakan walladzina jahadu, panjang. Allah tidak katakan walladzina jahadu. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, berarti sungguh-sungguhnya lah panjang, terus-menerus. Bukan sekali 2 kali. Orang-orang yang terus-menerus dalam bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami berikan jalan-jalan kami kepadanya. Nah, berarti apa? Ketika seseorang ingin mendapatkan kebaikan dari dirinya, salah satu kebaikan ini memperbaiki akhlaknya, berarti usahanya harus maksimal, terus-menerus, sungguh-sungguh, bukan sekali 2 kali. Sekali 2 kali, subhanallah. Orang yang ingin menjadikan dirinya tadi dermawan misalnya. Ketika sekali dia coba, akan mau sedekah 2.000. Besok 2.000. Hari ini kan 2.000. Sudah besok. Oh, enggak, Allah enggak menjadikan saya termasuk orang dermawan. Baru 3 hari. 2.000. Terus mau instan, menjadi orang yang dermawan gitu. Karena dirinya mungkin dia tahunya orang yang bakhil kan gitu. Nah, terus menerus berjuang, jadi panjang perjuangannya gitu. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali selesai. Oke, saya katakan tadi, ketika seorang terkadang lost, akhlak mulia yang gak bagus misalnya, belajar lagi kan gitu. Itu namanya manusia. Belajar, terus sudah gak belajar jadi ulama, subhanallah. Bahkan menjadi nabi, insya Allah dijaga sama Allah, subhanallah. Maka bersungguh-sungguh bermujahadah dalam memperbaiki diri. Terus panjang perjalanan. Sampai kapan itu? Bagaimana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb Allah sampai datang keyakinan, yaitu sampai datang kematian kepada dirimu. Tidak ada cerita puas. Tidak ada cerita apa? Puas. Yang keempat, antara cara untuk memperbaiki akhlak kita, muhasabah. Introspeksi diri kita, muhasabah. Kita tidak akan tahu baju kita kotor kecuali dengan 2 cara. Dikasih tahu sama orang lain atau kita berkaca di cermin. Betul ya? Dikasih tahu sama orang lain, mendapatkan nasihat. Itu maksudnya. Nasihat di semua orang ringan, ketika nasihat itu baik. Yang kedua, gimana caranya? Sering muhasabah, sering berkaca diri kita. Makanya Ibnu Jauziyah menyebutkan ketika seseorang sebelum tidur, bisa dipikirkan apa saja amal soleh yang saya lakukan hari ini, apakah saya ikhlas melakukannya atau tidak, apakah saya totalitas dalam beramal soleh tersebut, apa saja amal keburukan yang masih saya lakukan, apa saja akhlak yang buruk yang masih saya lakukan. Tetapi kalau dia bisa lakukan itu setiap hari sebelum tidur, memikirkan itu istimewa. Ini muhasabahnya bukan cuma awal tahun, akhir tahun. Muhasabah itu setiap waktu, setiap saat ya. Gimana ilmu saya, gimana amal saleh saya, gimana akhlak saya. Muhasabah itu luar biasa, masya Allah. Itu insya Allah Ta'ala akan memperbaiki akhlaknya. Ketika seorang akan memuhasabah dirinya, Allah akan terus berikan hidayah untuk memperbaiki dirinya. Salah satunya memperbaiki akhlak. Yang kelima, merenungkan keutamaan akhlak mulia. Nah, tadi kita sebutkan beberapa. Merenungkan keutamaan atau dampak positif dari akhlak mulia.
Ketika seorang memikirkan dampak positif atau keutamaan dari akhlak mulia, insyaallah taala itu akan memunculkan motivasi yang sangat kuat untuk melakukan atau mewujudkan itu. Makanya para ulama menyebutkan kalau kita ingin bersemangat untuk melakukan satu amal saleh, ketahui keutamaan amal saleh itu. Kita ingin semangat bangun malam, baca sebanyak-banyaknya keutamaan salat malam. Kita ingin semangat untuk bersedekah setiap hari bahkan setiap waktu, baca keutamaan sebanyak-banyaknya tentang sedekah. Kita ingin bersemangat untuk menuntut ilmu agama Allah, maka baca sebanyak-banyaknya keutamaan menuntut ilmu agama Allah. Salah satunya, kalau kita ingin berusaha menjadikan akhlak kita mulia, baca sebanyak-banyaknya keutamaan akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Yang keenam. Yang keenam sebaliknya nih. Merenungkan dampak buruk atau bahaya akhlak yang jelek atau akhlak yang buruk. Merenungkan dampak buruk, dampak negatif dari akhlak yang buruk. Kesedihan yang berkepanjangan, tidak ada ketenangan dan ketentraman dalam dirinya, dunia akhirat tidak akan pernah bahagia, jauh dari surga Allah, luar biasa itu. Keburukan akhlak yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita memikirkan ini, akan terdorong diri kita untuk mengurangi perilaku-perilaku buruk kita, betul ya? Akan memotivasi diri kita untuk memperbaiki satu persatu akhlak buruk saya. Yang ketujuh, tetap saja. Bersahabat dengan orang yang memiliki akhlak mulia. Bersahabat dengan orang saleh. Mulai itu insyaallah kebaikan. Bersahabat dengan orang yang baik, orang yang saleh, orang yang berakhlak mulia. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman karibnya tersebut. Ini penting ini subhanallah. Bagaimana akhlak temannya, bagaimana adab dari teman yang mulia yang baik ini. Itu insyaallah dia akan, subhanallah, dia aja begitu masa saya enggak sih. Itu akan termotivasi bagi dirinya subhanallah. Ada 10 orang, 9 orang hafid Al-Quran, 1 orang enggak. Insyaallah ta'ala, yang satu ini lama-lama juga kan ada hafid Al-Quran dengan syarat yang 9 bukan pengikut. Karena kita berteman itu dua, mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau yang satu ternyata ini kuat mempengaruhi, yang 9 terpengaruh, bahaya. Akhirnya yang 9 jadi kacau gitu. Tapi insyaallah ta'ala, ketika mayoritas biasanya, maka yang minoritas biasanya akan ikut insyaallah. Selama kemudian dia tidak kuat pengaruhnya. Penting subhanallah. Dan sebaliknya, kalau ada 10 orang, 9-nya ahlul maksiat, satunya enggak. Maka lama-lama yang satu ini akan apa? Ikut. Kecuali yang satu ini kuat kan gitu pengaruhnya. Minimal namanya enggak bagus pasti. Betul ya? Minimal namanya enggak bagus. Walaupun mungkin dia tidak buat maksiat seperti yang 9 orang itu. Subhanallah. Rasul mewanti-wanti Allah dan Rasulnya benar-benar menyuruh diri kita, memerintahkan diri kita untuk benar-benar melihat siapa teman dekatmu, siapa sahabat karibmu. Itu luar biasa mereka. Dan saya temukan banyak sekali luar biasa orang-orang yang merubah circle yang sudah bagus, masya Allah circle ini, dia rubah circle-nya. Subhanallah. Akhirnya apa? Kembali lagi ke lembah keburukan, lembah kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum. Yang ke-9 8 yang betul? Ya. Saya bilang 9 ya. Sering mengunjungi orang yang memiliki akhlak mulia. Ini sering menjadi guru, syekh, subhanallah. Sering mengunjungi orang yang berakhlak mulia. Kita lihat bagaimana akhlaknya, masya Allah. Diriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais, dia mengatakan, dahulu kami bolak-balik mengunjungi Qais bin Asim
dalam rangka mempelajari sifat hilm. Hilm itu apa? Hilm itu lemah lembut, tidak mudah marah, mudah memaafkan. Itu hilm. Dahulu kami bolak-balik mengunjungi Qais bin Asim dalam rangka mempelajari sikap hilmnya nih. Lemah lembutnya, tidak mudah marahnya, kemudian apa? Mudah memaafkan. Sebagaimana halnya kami belajar ilmu fikih. Bayangkan, berarti terus. Walaupun bisa jadi orang yang berakhlak mulia tersebut bukan orang yang berilmu tinggi. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bisa jadi orang yang punya akhlak mulia, ini ilmunya nggak mungkin nggak tinggi-tinggi banget, orang. Tapi Allah berikan akhlak mulianya luar biasa, masya Allah. Maka anda pasal yang mengunjungi dan mempelajari akhlaknya kata beliau. Allah Akbar. Betul ini, sahih, luar biasa. Luar biasa. Saya dapatkan salah satu ustaz, hafizahullah taala. Setiap melihat akhlaknya saya bingung benar, kagum. Ini ngikutin akhlak beliau ini susahnya luar biasa. Gimana ngikutin akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ustaz ini luar biasa, masya Allah. Hafizahullah taala. Istimewa, masya Allah. Yang ke-9, membaca sejarah hidup. Nah, membaca kisah-kisah atau sejarah hidup orang-orang saleh atau salafus saleh terdahulu yang memiliki keutamaan, memiliki akhlak yang mulia, luar biasa. Membaca sejarah hidup atau kisah-kisah orang saleh terdahulu, salafus saleh terdahulu, memiliki banyak keutamaan. Biografi mereka, kisah kerja hidup mereka itu pasti menggugah jiwa kita luar biasa agar kita meneladani mereka. Luar biasa banyaknya, banyak sekali, luar biasa. Contoh, saya ceritakan satu yang kalau ini terkena sama kita, saya nggak tahu ini berat luar biasa. Murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi sedang berdebat, berdiskusi dengan satu orang. Sebetulnya orang berilmu ini, subhanallah, tapi debatnya keras gitu. Diskusinya agak alot. Qadarullah, Allah takdirkan lawan diskusi ini, saya lupa namanya. Lawan diskusinya Ibnu Abdul Hadi ini meludahi dirinya di depan. Kira-kira kalau kita kira-kira gimana tuh? Diskusi apa agama diludahi, kira-kira gimana? Menurut saya nggak bayangkan itu gimana. Diludahin, ya. Lagi diskusi Allah kencang luar biasa. Mungkin orang ini kesel dari kalah kali apa terjadi kali ya di Ibnu Abdul Hadi. Diludahin, ya, diludahin. Apa yang beliau lakukan? Beliau pakai kacamata ya. Beliau apa? Mengusap ludahnya, mengatakan ada tahir di ijma'il muslimin. Ini ludah ini suci menurut kesepakatan kaum muslimin. Bisa kita? Ini tercatat dalam sebuah buku. Kamu baca selalu. Usap ludahnya. Ini adalah tahir, suci menurut kesepakatan kaum muslimin. Yang memang secara hukum fikihnya betul kan? Suci, nggak ada ludah yang najis, betul ya? Ini suci menurut kesepakatan kaum muslimin. Istimewa. Kalau kita ada berbulan, kita insya Allah. Ya dibawa atau kita dibawa itu semua. Allah Akbar, gimana caranya? Allah Akbar. Itu dan itu baru hanya sekian sedikit dari banyaknya akhlak salafus saleh yang sangat luar biasa. Kalau akhlak salafus saleh, jadi kita jauh ya, Allah jauh luar biasa. Kita baca bagaimana kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu, kita akan merasa diri kita kerdil, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya ilmu kita, amal saleh kita nggak ada apa-apanya, dakwah kita nggak ada apa-apanya. Akhlak kita nggak ada apa-apa dibandingkan salafus saleh terdahulu. Luar biasa, saudara. Yang terakhir yang ke-10, membaca buku-buku tentang akhlak dan adab yang baik. Nah, kitab-kitab, buku-buku tentang akhlak, tentang adab itu kita miliki, kita baca berulang-ulang. InsyaAllah itu akan menjauhkan diri kita dari akhlak yang buruk.
bisa, baik itu buku terjemahan dari ulama atau buku yang ditulis oleh asatidzah kita di negara kita ini. Banyak, masya Allah. Allah Ta'ala ala bisawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Tanya. Silakan. Ya. Di 2 bulan yang lalu kita pernah singgung tentang perbedaan antara adat dengan akhlak. Masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu? Lupa. Ya manusia gitu ya, namanya lupa, khilaf, salah. Banyak ulama Pak mengatakan sama antara adat dengan akhlak. Banyak ulama mengatakan adat ya akhlak, akhlak ya adat. Sebagian ulama membedakan sedikit. Ada biasanya lebih umum daripada akhlak. Adab makan, adab minum, adab masuk kamar mandi, adab bergaul, adab ketika di masjid, adab di rumah, itu ada lebih luas. Akhlak contohnya apa? Ikhlas, rasa takut kepada Allah, bermuka ceria, senyum, dermawan, adil, itu akhlak. Sebagian ulama ada yang membedakan adab biasanya lebih luas cakupannya daripada apa? Akhlak. Tapi banyak ulama menyebutkan adab adalah akhlak, akhlak adalah adab itu sendiri. Wallahu a'lam. Barakallahu. Mulai. Masya Allah, alhamdulillah, akhlaknya sudah pada bagus, masya Allah. Gak ada pertanyaan tadi, saya hapus semua kan, betul ya? Saya berbaik sangka masalahnya. Alhamdulillah, Allah senang saya. Gak ada? Mana saya tutup nih? Ada yang mau saya langsung, kakak dari Dan ada udah bingung, masya Allah, apa yang ditanya akhlak saya udah bagus semua. Alhamdulillah. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Yang semoga Allah Azza wa Jalla. ada ini titipan. Oh ada, kalau silakan. Ada juga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Suami saya lagi ada masalah dengan adik kandung saya, dan kebetulan rumah adik saya bersebelahan dengan rumah ibu saya. Saat ini saya belum diizinkan suami untuk pulang kampung untuk menjenguk ibu saya. Bagaimana solusinya, Pak Ustaz? Syukron. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang Khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Karena sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Ketika misal seorang suami atau seorang istri menyuruh kepada pasangan hidupnya untuk tidak boleh kemudian berbakti pada orang tuanya, tidak boleh taat, tidak boleh mendengar. Tidak boleh taat, tidak boleh mendengar. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, gimana caranya? Kenapa Ibu terutama? Yang kedua, gimana caranya berusaha untuk mengislahnya?
berusaha untuk mengislahkan di antara keduanya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara keduanya. Subhanallah. Berusaha untuk mengislahkan keduanya. Yang ketiga, doa kepada Allah agar Allah lembutkan hati keduanya, entah hati suami atau hati adik, agar Allah lembutkan hati keduanya. Entah yang salah minta maaf atau kemudian yang merasa dizalimi kemudian merelakan, membuka hatinya, karena pahala besar. Salah satu pahala yang luar biasa besar yang tidak ada batasnya, unlimited, adalah memaafkan orang. Ajruhu 'ala Allah, kata Allah. Pahalanya itu di sisi Allah Azza wa Jalla ketika memaafkan manusia, itu istimewa, masya Allah. Itu istimewa luar biasa. Nah, kemudian diantaranya bisa kemudian dengan apa? Bisa mungkin tapi pulang kampung ya. Kalau pulang kampung jauh, kalau jauh berarti harus ada mahram, subhanallah. Kalau misalnya dekat dan itu tidak perlu ada mahram, maka boleh kemudian dengan diam-diam. Misal ternyata masih kencong dan seterusnya, karena nggak boleh tahan di situ. Orang tuanya tetap harus apa? Tetap harus dia berbakti kepadanya. Dan berbakti pada hakikatnya kan bukan harus datang, bisa teleponan, bisa ini, bisa itu dan seterusnya. Intinya adalah jangan sampai ketaatan kepada suami menjadikan dia membuka pintu keburukan lagi nanti malah yang lain. Itu jangan. Berusaha dengan sekuat tenaga tetap berbakti kepada suami dan juga berbakti pada orang tua. Cari jalan tengahnya, doa kepada Allah dan seterusnya. Allah amin. Ya ada. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ada lagi insyaallah. Masih alhamdulillah ada terus insyaallah. Semoga Allah memberkahi Ustaz, keterangan kita dan keseluruhan Allahumma amin. Jadi Ustaz, ada sebab dari sering menghadapi antara orang tua dengan suami. Sebetulnya tidak ada anggaran ya. Cuman beberapa kali sikap orang tua terhadap suami itu sering merendahkan dalam perkara dunia. Ya, sebetulnya bukan yang seperti disangkakan oleh suami gitu, Ustaz. Yang apa? Tidak seperti yang disangkakan oleh orang tua mungkin sikap suami. Terus? Ya, bagaimana Ustaz? Anda sebagai istri. Iya, kalau memang tidak seperti disangkakan oleh orang tua tentang suami, maka kewajiban bagi seorang istri untuk membelanya jelas, tapi dengan akhlak yang mulia kepada depan orang tuanya. Ini pintar-pintar bagi seorang suami. Pintar-pintar bagi seorang istri tersebut. Di hadapan orang tuanya, dia kemudian membagus-baguskan suaminya, menyebutkan bagaimana akhlaknya yang mulia dan jangan sebaliknya. Di hadapan orang tua malah kemudian dari asap-asap dikeluarin unek-uneknya. Jangan, tambah kacau. Nanti di hadapan apa? Di hadapan suami, insya Allah membaguskan orang tuanya dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah satu islah bainan nas. Itu salah satu apa? Mengislah di antara manusia, mendamaikan di antara manusia. Kalaupun memang ternyata tadi, kalau ibu melihat ternyata orang tua kemudian lebih melihat kepada materi dunia tentang suaminya dan seterusnya, yang paling terpenting bagaimana ibu berbakti pada suami. Itu yang paling penting saja. Dan sampaikan bahwa ternyata suami saya nggak seperti itu, dia baik, dia ini soleh dan seterusnya. Dan saya alhamdulillah, maaf, saya selama ini tercukupi dengan apa yang diberikan oleh suami, terima kasih ibu dan bapak telah memperhatikan saya. Karena semua banyak pandangan orang tua yang masih kacamata duniawi di sini. Kacamata duniawi yang menjadikan melihat keluarga dari anaknya itu nggak bahagia kecuali sudah kaya. Ini salah besar, subhanallah. Maka yang paling terpenting bagaimana ibu, seorang istri itu tetap berbakti pada suaminya, membela suaminya, membela kehormatannya semampu dirinya di hadapan orang tua. Dan doa kepada Allah agar Allah berikan hidayah
kepada orang tuanya dan Allah berikan istiqamah bagi suami. Allah Taala Ustaz, itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Taala jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk mengikuti siratal mustaqim sampai nanti mewafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa mengumpulkan kita di surga Firdaus dan Rahisat dan berada. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.